Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang improving productivity and quality, meningkatkan produktivitas dan kualitas untuk pertemuan ke-11. Kita akan mengidentifikasi apa key resources used for production. Kita akan identify the factors that affect the plan side decision, describe how various factors affect the design and layout decision, describe the key tasks that are involved in production control. Jadi hari ini dalam pengantar bisnis kita juga harus mulai belajar tentang produksi. Karena bukan cuma keuangan yang penting, bukan cuma pemasaran yang penting, bukan cuma sumber daya manusia yang penting, tapi tentunya produksi itu sangat penting. Karena kalau tidak ada barang diproduksi, apa yang mau dijual, begitu. Jadi kita akan melihat apa saja sumber daya yang dipakai untuk memproduksi sesuatu dan bagaimana kita membuat keputusan tentang pabrik, tentang desain pabrik, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan desain dan layout, kemudian menjelaskan kunci-kunci keputusan tugas-tugas yang ada ketika kita mengontrol produksi. Kemudian menjelaskan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi produksi. Jadi dalam satu perusahaan, manajemen produksi itu akan mempengaruhi customer satisfaction. Ya tentunya barang yang diproduksi berkualitas atau tidak, bagus atau tidak, itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kemudian amount of human resources, machinery, and inventory maintained by firm. Jadi berapa banyak SDM, mesin, persediaan yang dikontrol, yang diurus sama perusahaan. Nah, customer satisfaction, kepuasan konsumen akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Kemudian berapa banyak orang yang bekerja di produksi, di mesin, dan persediaan itu akan mempengaruhi berapa banyak pengeluaran perusahaan. Nah, akhirnya ini pemasukan dan pengeluaran akan mempengaruhi berapa sebenarnya pendapatan perusahaan dan akhirnya menentukan firm's value. Jadi produksi tentunya sangat menentukan value perusahaan. Resources used for production. Production is a series of tasks in which resources are used to produce a product or service. Jadi produksi adalah serangkaian tugas di mana berbagai sumber daya digunakan untuk memproduksi produk dan jasa. Production or operations management focuses on developing efficient and high quality production process by determining the proper amount and mix of production resources to use. Jadi, manajemen produksi atau manajemen operasional itu berfokus pada mengembangkan produksi yang sangat efisien dan berkualitas tinggi, proses produksi yang efisien dan berkualitas tinggi untuk menentukan berapa banyak dan bagaimana kombinasi sumber daya produksi ini akan dipakai. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan berapa banyak orang yang perlu bekerja, materialnya, bahan bakunya apa saja yang kita perlu, kemudian aset apa yang kita harus punya untuk memproduksi barang. Apa kita harus bangun pabrik, mesin apa saja yang dibutuhkan, peralatan apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu semuanya harus di-manage dan dihitung dengan baik. Achieving low cost production. Nah, tentunya perusahaan mau ongkos produksi itu jangan tinggi-tinggi supaya mereka bisa supaya perusahaan bisa mendapat keuntungan dong. Bagaimana caranya saya jualan bakso, semangkuk bakso harga 25.000, tapi modal satu mangkuk baksonya 30.000. Tidak untung itu kowe minus. Ya kalau saya jual bakso seharga 30.000, ya saya pasti mau dia punya modal itu ya kalau bisa 10.000 saja supaya saya untung 20.000 misalnya begitu. Jadi yang namanya cost produksi pasti kita harus usahakan tekan supaya rendah. Manajer berusaha untuk mengkombinasikan berbagai sumber daya agar bisa bekerja dengan efisien. Efisien artinya tepat guna dan biaya-biaya itu bisa ditekan atau dikurangi. Jadi tempat orang bekerja misalnya dalam pabrik itu diatur sedemikian rupa supaya efisien. Jadi kalau kalian lihat misalnya KFC, semua KFC dimanapun itu kasirnya, lokasi kasir, kulkas apa dan lain-lain dari satu tempat ke tempat lain pasti mirip. Kenapa? Karena KFC sudah menghitung itu caranya supaya dia yang paling efisien, bisa bekerja dengan efisien. Kalau efisien artinya cepat mereka proses masaknya, cepat mereka melayani pelanggannya, sehingga
kalau mereka bisa melayani pelanggan dengan cepat, makin banyak pelanggan yang bisa datang, sehingga makin banyak pemasukan yang bisa mereka dapat karena makin banyak pelanggan yang mereka layani, akhirnya makin banyak orderan gitu. Assembly line artinya lini perakitan. Jadi ini adalah a sequence of workstation individually designed to cover specific phases of the production process. Jadi assembly line itu adalah serangkaian tempat orang bekerja untuk merakit suatu produk begitu. Efficiency improves when specific employees are responsible for specific tasks that utilize their expertise. Jadi efisiensi itu akan semakin bagus kalau pegawai mempunyai tugas yang spesifik dan punya tanggung jawab tugas yang spesifik yang memaksimalkan mereka punya keahlian. Ini contohnya. Oke, ini adalah contoh bagaimana assembly line. Saya jelaskan, kita langsung nonton saja. Banyak sekali ya kalau kalian cari di YouTube, banyak sekali contoh-contohnya. Ini salah satu contoh saja. Jadi kalian bisa lihat perakitannya itu ada banyak lininya. Ini mesin, ini lini mesin. Ini lini kursi dimasukkan ke mobil. Merakit kursi masukkan ke mobilnya. Ini rangka mobilnya dirakit. Jadi ada sangat banyak lini ini lini sendiri, ini lini sendiri. Jadi kita lihat line assembly berarti rakit, line berarti garis. Nah, jadi kita lihat sini di pabrik mobil yang sangat besar ini adalah garis di mana lihat kita mesinnya dikasih masuk ke dalam bawah rangkanya. Di lini yang ini kita lihat rangka mobil dirakit kemudian mau dibawa untuk dipasangkan spare part komponen yang lain. Tadi ada kita lihat lini di mana kursinya dikasih masuk. Nah, ini lini di mana mesin mobilnya dirakit. Jadi kalian bisa bayangkan satu mobil itu kan besar sekali, banyak sekali komponennya, banyak sekali partnya. Nah, itu semua dirakit satu persatu. Kita lihat di sini cuma di sini lini untuk, jadi ini datang rangkanya, dipasang atapnya, kemudian mobilnya dibawa ke sini, dikasih antri, dipasangkan satu-satu pintu mobil. Mana tadi yang ada kursi mobil itu? Oke, jadi line berarti lini. Nah, ini kalau rangkanya sudah ada nih semua bawahnya, atasnya dikasih masuk di kursi mobilnya. Jadi ada lini tersendiri lagi untuk kasih masuk kursi mobilnya. Lini berarti garis. Jadi ini garis jalur, bisa garis, bisa juga jalur di mana ini kursi mobil dipasang, terus tadi rodanya, mesinnya dan seterusnya. Oke. Ini dilihat tadi rakit masuk bannya. Oke, jadi kita lihat ada sangat banyak, ada sangat banyak lini dalam pabrik mobil. Tadi pabrik mobil ini. Ini juga kalau kalian mau lihat ya, kalau mau bikin coklat, gula-gula itu semua rata-rata pakai assembly line. Jadi gerah saat beraktivitas, sunsilk hijab Ice Tea baru.
Jadi assembly line itu banyak dipakai di berbagai jenis industri karena itu membuat produksi menjadi sangat efisien gitu. Nah, ini contohnya, yang lain lagi coklat. Jadi ada banyak mesin-mesin yang dipakai. Ya kalau kalian lowong silakanlah Google saya banyak sekali Ji. Bagaimana dia dikasih tadi disiram coklat, terus dikasih kering, terus dikasih wawanya macam-macam. Habis itu sampai sorry, sampai nanti dia dibungkus pasti juga ada gitu. Oke, jadi assembly line itu seperti itu. Kemudian bisnis online, sorry, resources used in production. Jadi sumber daya yang dipakai dalam produksi itu antara lain adalah mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang, kemudian bahan mentahnya apa. Kalau misalnya tadi kita lihat di mobil, bahan mentahnya pasti ya baja, kulit untuk kursi dan lain sebagainya. Kalau di pabrik coklat ya pasti anunya adalah bahan bakunya adalah coklat, gula, buah. Kalau dia bikin rasa buah dan seterusnya. Dan tentunya harus ada human resources karena tadi kita lihat di pabrik mobil yang paling canggih pun pasti ada manusia yang mengontrol perakitan itu. Nah, ketiga sumber daya ini dikombinasikan untuk membentuk final product atau produk akhir. Nah, bagaimana caranya manajemen perusahaan harus mengatur supaya ketiga sumber daya ini bisa dikombinasikan kerjanya seefisien mungkin, sebagus mungkin supaya tidak ada waktu yang terbuang supaya bisa menghasilkan biaya produksi yang efisien gitu. Nah, ini memilih tempat pabrik, lokasi pabrik. Dalam memilih lokasi pabrik atau kantor itu akan mempengaruhi biaya produksi dan kemampuan perusahaan untuk berkompetisi, untuk bersaing. Kenapa pemilihan lokasi itu mempunyai pengaruh ke kenapa pemilihan tempat lokasi pabrik itu berpengaruh ke ongkos produksi? Karena itu biasanya ada biaya dari tempat orang bekerja, kemudian berapa biaya UMR sama UMR-nya di situ, upah minimum regionalnya, dan kemudian ada ndak insentif pajaknya kalau mau kerja di situ. Kemudian pabriknya kita harus lihat juga apakah dia jauh atau dekat uh, dari demand, dari sumber permintaan. Nah, kita coba lihat sempat dulu ada kasus karena UMR Jabar naik, maka perusahaan pindah ke Jateng. Nih, oh ya. Jadi waktu tahun 2000 berapa itu banyak di Jabar, Jawa Barat itu gubernurnya menaikkan dia punya UMR upah minimum provinsi. Makanya perusahaan banyak yang memilih kalau begitu jangan nih Pak deh bikin pabrik di Jawa Barat biar pabriknya sudah ada, kasih pindah misalnya pabriknya ke Jawa Tengah karena biaya gajinya karyawan di Jawa Tengah lebih sedikit begitu. Nah, ini banyak ya kasus waktu itu. Jadi karena UMK baru berlaku di Jabar, banyak pengusaha yang memikirkan, mempertimbangkan untuk pindah pabrik. Mungkin dia pikir lebih baik dia pindah pabrik daripada membayar gaji karyawan yang lebih tinggi. Karena masalahnya adalah gaji karyawan itu adalah salah satu pengeluaran paling besar buat perusahaan karena kan karyawan itu dibayar gajinya, dibayar tunjangannya, harus dikasih THR, harus dikasih asuransi, BPJS kesehatan, tenaga kerja dan lain-lain. Nah, kalau biaya gajinya mahal karena UMK upah minimum kotanya naik, maka dia mungkin memilih cari misalnya area lain deh yang bisa lebih hemat begitu. Ngomong-ngomong ini sudah mau 15 menit, saya lanjut ke part 2.